Apa karakter kalau hijab sudah terbuka? Meskipun tidak semua, la yashu idza sahannas. Ketika orang lalai, dia nggak lalai. Gitu. Orang lagi asik cinta dunia, dia nggak asik cinta dunia. Dia lagi di dunia, tapi nggak asik dengan cinta dunia. Mereka kalamnya adalah titisan warisan para kalam Nabi, kalam para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah boleh disebut poros-porosnya wali di muka bumi, yang mana apabila aku ingin memberikan suatu bala bencana di suatu negeri, disebut saja nama mereka, maka aku akan menjauhkan bala itu dari negeri itu. Kira-kira teman-teman, Singapura udah resesi, Jepang udah resesi, Singapura bulan lalu 40% minus, Jepang 28% minus. Itu angka apaan sih gitu ya? Tanya ke ahli ekonomi ya. Negara sekitar udah hancur semua nih. Indonesia, kita kemarin bulan lalu minus 5% atau kurang. Berarti masih dijaga Allah nggak? Padahal kita ngerasa susah lah ya. Atau ngerasa biasa aja? Yang biasa aja. Kira-kira ketika negara yang maju, Norwegia, tahu? Itu negara yang paling gede pensiunannya sedunia. Ngalahin Amerika, ngalahin semuanya. Tapi sekarang hancur. Resesi semua. Negara kita, resesi paling dikit-dikit gitu doang. Maka saya mau kasih tahu, di negeri ini ada wali-wali sejenis itu. Sejenis orang-orang ini. Ya, mungkin di atas kutub lagi, gaus. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Nah, kembali ke kalimat di belakangnya sedikit. Ada ayat qala Allah Ta'ala, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadih. Fabihudahum iqtadih ya. Ulaika alladzina hadallah. Merekalah yang Allah beri hidayah. Fabihudahum iqtadu. Fabihudahum iqtadih. Maka dengan hidayah mereka hendaklah kalian ngambil pedoman ya, ngambil petunjuk. Apa kata beliau? Fal masyayikh lam yahtadu ahallu lil iqtida' bihim. Para masyayikh itu ketika mereka menjalani jalan hidayah, barulah saat itu mereka berhak untuk diikuti. Jadi kenapa syekh itu jadi mursyid? Karena dia setelah menjalani jalan hidayah ya. Waju'ilu ya, a'immatal muttaqin, dan mereka menjadi para imam orang-orang bertakwa. Baik, nah ada sedikit lagi yang mau kita bahas. Wasirru fi wusulis salik ila ratbatil masyayikha. Nah, meskipun antum nanti nggak bergelar syekh mursyid, tapi makomnya kalau bisa nyampe. Amin. Mau nggak? Makom kolbu para wali. Mau nggak? Walaupun kita nggak perlu ditulis syekh mursyid gitu, nggak perlu kan? Nggak perlu antum itu dapat gelar doktor, profesor sebenarnya. Yang penting ilmunya dapat profesor. Bisa nggak? Semoga bisa. Apa kata beliau? Sir, rahasia seorang salik. Salik itu sebutan murid untuk dalam tradisi sufi. Supaya sampai ke makom kewalian ini, anna salik ma'murun bisiyasatin nafsi mubtala bisifatiha. Bahwasannya murid diperintahkan untuk bersiasat dengan dirinya. Lagi jam 3, jam 4 tuh dirinya pengen tidur atau apa? Tidur. Nah, siasat dengan diri gimana? Ya dilawan tidurnya. Ketika Senin, Kamis, makanya pengajian kita bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Lemes pastinya. Itu orang banyak makan. Siasat dengan diri apa? Puasa. Gitu. Di saat orang asik ngomongin politik yang negatif, dia ngomong politik yang positif. Kayak gitu, ya. Nah, itu siasatun nafs. Mubtala bisifatiha, karena si murid diuji dengan sifat-sifat nafsiyah. Nah, ibtila itu adalah hadiah dari Allah. Bukankah ujian skripsi bagi orang-orang kampus itu ditunggu-tunggu? Ya, saya paling kecanduan dulu ujian skripsi, ujian disertasi, tes itu paling seneng. WIP gitu paling seneng.
walaupun teman-teman saya pada nggak senang. Ya. Tapi teman-teman yang nggak senang itu, walaupun nggak senang, dia menginginkan nggak? Tuh, walaupun kita nggak ingin diuji, tapi kita mesti diuji gitu. Kira-kira begitulah. Wala yazalu yasluku bisidqil muamalati hatta tatma'inna nafsuh. Jadi seorang murid itu senantiasa digembleng agar mempunyai sifat sidik dalam bermuamalah sehingga jiwanya mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu yang kita sebut jiwa konstan, stabil. Jadi dia tuh udah nggak akan begini-gini lagi. Bukan berarti dia nggak pernah maksiat, bukan berarti dia nggak akan pernah berbuat salah, bukan. Tapi di dalam dirinya itu ada kestabilan. Nah, ini yang mau kita cari. Wa bituma'ninatiyat, tuma'ninah, ya. Ini kurang nunnya ya. Yantazi'u anha al-burudah wal yabusah allati istashabatha min asli khalqatiha wa biha tasta'si ala at-ta'ati wal inkar lil 'ubudiyah. Nah, ada rasa sejuk, rasa panas, rasa nyaman, tidak nyaman di saat kita taat dan maksiat. Orang saat maksiat ada kenyamanan nggak di hatinya? Ada dekai gitu, nggak enak. Ketika taat ada kenyamanan, bolak-balik begitu. Ini mau ditanggalkan tuh sisi nafsiyahnya. Kalau sudah begitu, walaupun dia nanti taat, dia nggak akan GR. Ketika dia maksiat, dia tidak akan kehilangan akal untuk pulang. Dia tahu jalan pulang. Nah, inilah yang dikatakan di dalam ayat ini. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ini masih banyak nih sebenarnya. Cuma intinya ada di bagian bawah. Kama annal waladnya, dua baris terakhir, kama annal walada juz'ul walid fil wiladah at-tabi'iyyah. Sebagaimana anak itu adalah bagian dari diri orang tuanya secara biologis. Wa tasiru hadhil wiladah anifan wiladah ma'nawiyah. Maka murid pun ketika digembleng sama gurunya itu juga menjadi anak rohani. Gitu. Jadi kita punya guru rohani, maka itu adalah ayah rohani kita. Itu sebenarnya. Kenapa? Kalau ayah ibu jasmani paling-paling cuma doain rezeki banyak. Ya kan? Iya langsung. Ya mohon maaf, hampir semua ayah ibu yang tidak ulama dan tidak mengenal dengan, bahkan ulama kiai juga masih begitu. Itu paling doain semoga kamu sukses. Anaknya mau jadi apa nih? Dokter, arsitek. Paling gitu doang, bisnis. Tapi jarang orang tua yang mengatakan, saya doakan kamu selamat dunia akhirat, masuk surga bersama Nabi. Itu nggak ada gitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang begitu doain siapa? Guru. Hanya guru yang mendoakan si muridnya supaya selamat sampai ke akhirat. Sampai beberapa guru kita bilang, ente nanti di mana saya cari di akhirat. Sampai ada yang begitu ngomong. Itu lebih dari orang tua nggak? Maka mohon maaf, sayangnya orang tua biologis terkadang hanya sifatnya materi. Anaknya bisa dieksploitasi nggak nih? Jadi sumber duit, gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal suksesnya orang tua ketika anaknya jadi mahar masuk surga, gitu. Sebagaimana suksesnya anak ketika dia menjadikan orang tuanya mahar masuk surga. Nah, maka ada ungkapan yang diriwayatkan secara bebas, ini bukan hadis ya. La yuflih ma lam yulad marratain. Tidaklah sukses siapa yang tidak terlahir dua kali. Lahir secara biologis, lalu lahir secara rohani. Kapan terlahir secara rohani? Ketika antum merasakan zikir yang nikmat. Ketika zikir, ketika la ilaha illallah itu terasa getaran di kolbu, itu terlahir kembali dah. Ya, kalau sudah merasakan itu, ketika nyebut nama Allah itu terasa nikmat, itu sudah terlahir kembali. Nah, beruntung. Fabil wilayatil ula yasiru lahu irtibat bi alamil malak. Nah, di paragraf berikut, dengan kelahiran biologis maka dia terhubung ke alam zahir, alam nyata. Wa bihadzihil wiladah yasiru lahu irtibat bil malak. Dengan kelahiran rohani maka dia terhubung, terkoneksi ke alam
rohani. Nah, inilah kajian di tempat Pak Mahadi kemarin ya, alam ruh. Itu belum, malakut belum ruh. Kita sudah jelaskan, ada alam malak, ada malakut, ada jabarut. Nanti ke atasnya ada lagi. Ketika kita bertemu Nabi SAW dalam mimpi, kebanyakan itu di alam malakut. Namun ada orang lagi antara sadar nggak sadar, sadar nggak sadar kan berarti rohnya lagi bolak-balik. Di saat itu dia ketemu Nabi. Nah itu sebenarnya dia nyampur tuh antara sadar nggak sadar. Kita sebutlah alam malakut aja. Nabi udah masuk ke alam malakut kan sekarang. Tapi orang-orang yang kolbunya tajam, dia dalam keadaan sadar begini, dia bisa melihat hadirnya Rasulullah, hadirnya para arwah, hadirnya malaikat, meskipun matanya ini melek, kolbunya juga melek. Nah itulah para nabi dan para aulia, ya, para aulia yang disebut ahlul kasyaf. Tapi antum jangan minta-minta gitu deh, ya, repot nanti. Coba lagi datang ke sini, ntar ngelihat ada yang nunggu depan 2 orang misalnya kan. Ntar lagi zikir terus orang yang turun. Nah, lagi baca rotib tiba-tiba ada yang teriak kan gitu. Pas dilihat kok nggak ada yang teriak. Tahu-tahu ngeliat kelabang, kan aneh nanti. Repot kan? Jadi beruntung kita nggak melihat alam gaib. Wa min ni'amillahi alaina ay yahjibu 'anna 'alamal malakut. Salah satu hijab yang nikmat adalah Allah tidak selalu memperlihatkan alam malakut. Coba dilihatin terus. Berdesakan tuh roh itu lagi nyari syafaat. Jadi roh-roh yang belum ketemu dia jalan pulang. Jadi semua orang yang meninggal tuh belum masuk ke sana itu. Dia lagi nyari tempat yang bisa ngasih dia syafaat. Tapi dia nggak yang kita sebut roh gentayangan, bukan. Pocong jalan-jalan bukan. Dia lagi nyari. Sebagaimana di dunia itu orang mencari guru yang bisa mengenalkan dia ke Allah, benar nggak? Sama, nanti kalau nggak ketemu di dunia, dia nyarinya di alam barzakh. Kalau ketemu di alam barzakh, dia nyari nanti di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar, hadis yang sahihnya, semua umat cari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, nggak, saya nggak bisa. Kalian aja keluar dari surga karena saya, kan gitu kan? Terus Nabi Adam ke siapa? Nuh ke Ibrahim, Ibrahim ke Musa, Musa ke Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang kedua ditambahkan Nabi Isa. Namun as-sahih tidak ada Nabi Isa. Itu yang sahih sebenarnya. Walaupun lafaz yang kedua Isa itu sahih, tapi secara makna matan itu tidak tepat. Nah, setelah Nabi, baru kemudian semua Nabi dapat izin. Berarti SK syafaat para anbiya itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Antum belum doa nggak? Dulu doa nggak? Nggak doa kan? Sekarang dijadikan umat Nabi Muhammad. Tuh Nabi Musa cemburu tuh. Beruntung nggak kita tuh? Jadi jangan lagi sesali kenapa saya lahir zaman sekarang, kok zamannya COVID, susah nih nikahnya. Jangan gitu lagi. Baik. Nah, kira-kira itulah kita gantung di sini. Para syekh hakiki itu yang menjadi guru kita, dialah yang melahirkan rohani kita sehingga menyentuh alam malakut, sehingga teman-teman insya Allah kalau rajin bisa menikmati nama Allah dalam kesendirian itu. Ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.